Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nas'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Mafiyadillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena inayahnya kita diberi kesempatan untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita, doa kita, zikir kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam selalu kita salawatkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tabiin lain sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kultum tentang bertutur kata yang baik di dalam Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu terjadi kehebohan di tengah masyarakat terkait dengan pola komunikasi bertutur kata seorang pemimpin di depan publik. Sebagai orang yang berwenang memberikan tuntunan bagi orang lain, seorang pimpinan seharusnya memiliki sikap yang baik dan bijaksana, termasuk dalam hal mengolah kata-kata. Mengapa mulut diciptakan satu, sedangkan telinga, tangan, dan kaki dua? Ini ada maknanya, yaitu agar setiap manusia atau pemimpin lebih banyak mendengar, menyerap informasi, dan banyak bekerja untuk rakyat daripada banyak berbicara. Oleh karena itu, agar seorang pemimpin dapat bertahan duduk di hati orang-orang yang dipimpinnya, selalu cintai rakyat dan mendapatkan dukungan darinya, sepatutnya lah ia dapat mengikuti panduan yang diberikan oleh dalam Al-Quran dalam hal bertutur kata yang baik. Panduan bertutur kata dalam Al-Quran yang pertama adalah qaulan ma'rufan, yaitu bahasa yang sesuai dengan tradisi, bahasa yang pantas dan cocok untuk tingkat usia, serta bahasa yang dapat diterima akal untuk tingkat usia, seperti diterangkan dalam Al-Ahzab ayat 32. Yang kedua adalah qaulan kariman, perkataan yang mulia. Seorang pemimpin harus bisa memberikan perkataan yang mulia. Indikatornya bahasa yang memiliki arti penghormatan dan bahasa yang enak didengar, karena terdapat unsur-unsur kesopanan dan kesantunan. Yang ketiga, qaulan maksurhan. Seorang pemimpin harus bisa memberikan perkataan yang pantas. Lihat dalam Al-Isra ayat 28. Indikatornya bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang dapat menyejukkan perasaan orang yang mendengarnya. Yang keempat, qaulan ba'ligan, yaitu perkataan yang mengena atau membekas. Seorang pemimpin harus memberikan perkataan yang mengena dan membekas. Dalam An-Nisa ayat 63, indikatornya bahasa yang efektif sehingga tepat sasaran dan tujuannya, serta bahasa yang efisien sehingga tidak membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tempat. Kemudian yang kelima, qaulan layyinan. Seorang pemimpin harus memberikan perkataan yang lemah lembut. Lihat dalam surat At-Taha ayat 44, yang indikatornya bahasa yang halus sehingga menembus renung kalbu, bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain,
dan bahasa yang baik juga enak didengar. Yang keenam, qaulan sadidan. Seorang pemimpin harus memberikan perkataan yang benar dan perkataan yang berimbang. Seperti surat dalam Al-Ahzab ayat 70 yang indikatornya bahasa yang benar dan bahasa yang berimbang dan kedua belah pihak. Yang ketujuh, qaulan aziman atau perkataan yang berbobot. Seorang pemimpin harus bisa memberikan perkataan yang berbobot. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 40 yang indikatornya bahasa yang mendalam materinya dan bahasa yang berbobot isinya. Yang kedelapan, qaulan min robbi rahim. Seorang pemimpin harus bisa memberikan perkataan yang rabbani. Lihat dalam surat Yasin ayat 58 yang indikatornya bahasa yang isinya bersumber dari Tuhan dan bahasa yang mengandung pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, qaulan sa'ilan, atau seorang pemimpin bisa memberikan perkataan yang agak berat. Lihat dalam Al-Muzammil ayat 5 yang indikatornya bahasa yang berbobot yang mengandung informasi kewajiban manusia, syariah, halal dan haram, dan hukum pidana dan perdatanya. Mustafa Dib Al-Buga dalam kitabnya Al-Wafi fi Sahril Arba'in An-Namawiyah memberikan panduan dalam bertutur kata di depan publik. Yang pertama, hendaknya senantiasa berusaha membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan jangan mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan. Perkataan yang tidak berguna tersebut diantaranya adalah ghibah, namimah, mencela orang lain, dan bermewah-mewahan, dan sebagainya. Kedua, tidak banyak bicara, karena dengan banyak bicara, meskipun dalam hal yang diperbolehkan, bisa jadi menjerumuskan pada hal yang dilarang ataupun yang makruh. Orang yang banyak bicara akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Dan jika banyak dosanya, kehancuran akan menantinya. Yang ketiga, wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sikap mulia yang jika ditinggalkan termasuk pelanggaran dan berdosa. Karena orang yang mendiamkan kebenaran pada dasarnya adalah setan yang sedang membisu. Untuk kelancaran dalam bertutur kata dan agar mudah dipahami oleh seorang orang yang dipimpinnya, adalah seorang pemimpin selalu berdoa dalam surat As-Saha ayat 25-26. Rabbi asli wasi wa asiri amri wa afu udatan min lisani ya afu qawli, yang artinya, ya Allah, lapangkanlah untukku, untuk dadaku, dan memudahkanlah untukku segala urusanku. Permudah lepaskanlah kekakuanku, lidahku, semua mereka mengerti perkataanku. Dengan demikian, setiap pemimpin mampu mengimplementasikan panduan dalam bertutur kata tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dapat mengantarkan kepada keharmonisan dalam berbahasa dan menjauhkan kegaduhan dalam bernegara. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam konsep dasar ukhuwah Islamiyah yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengesampingkan perbedaan dan membangun kebersamaan dengan tulus serta ikhlas tanpa ada rasa cemburu, buruk sangka, dan iri hati, saling menghormati dan tidak saling menghina, tapi sebaliknya kita akan membangun rasa kebersamaan dengan saling mencintai, saling menasihati, tolong menolong, dan setia kawan. Ingat bahwa ukhuwah adalah sebuah persaudaraan dibangun di atas landasan iman, tauhid, dan takwah. Insya Allah pasti Allah akan menurunkan rahmat kita sekalian. Semoga apa yang telah terjadi pada masa lalu menjadi pelajaran buat kita semua, agar seorang pemimpin lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan
menyampaikan pendapatnya di depan umum dan mengikatkan dari kenikmatan dunia agar selamat dunia dan di akhirat. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada keluhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.